warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melaksanakan tugas pedagogik dengan mewawancarai Bapak Fahmi. Baik, terima kasih atas kesediaannya Bapak Fahmi untuk diwawancarai. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Ade Aini Nuryama. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 3. Silahkan Bapak bisa memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kakak ya gitu panggilnya. Pertama mungkin perkenalkan, nama saya Fahmi Aditya Wiguna. Asal saya dari Kampung Babakan Tengah, Kelurahan Karsamenak, Kawalu, Kota Tasikmalaya. Asal sekolah atau latar belakang saya berkecimpung di SMK, dan kebetulan background saya itu di teknik pemesinan. Nah, jadi masuknya di produktif kejuruan SMK. Mungkin itu saja. Oke, baik Bapak. Tema yang akan kita diskusikan hari ini yaitu mengenai pendidikan di masa saat ini dan di masa depan gitu. Mungkin langsung aja ya Pak. Untuk ke pertanyaannya, itu pertanyaan pertama, bagaimana Bapak melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini itu terutama di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Ini sangat menarik mungkin bagi saya pribadi, terkait bagaimana melihat pendidikan di Indonesia saat ini ya. Oke. Untuk terkait berbicara masalah pendidikan di sekolah, terutama jenjang menengah, untuk saat ini kebetulan dulu saya itu masih ingat waktu belajar di SMK itu masih kurikulum 2013. Awal keluar kurikulum 2013 pas kebetulan saya masuk gitu. Nah, di situ saya menjalani untuk terkait pembelajaran bagaimana kurikulum K13. Dan saat ini dengan profesi saya sebagai guru bisa menjalani yang dulu saya belajar terkait kurikulum 13, begitupun mengajar. Awal mengajarkan di kurikulum 13, sehingga itu saling berkesinambungan. Dari apa yang saya dapatkan kemudian saya tularkan kepada anak-anak. Dan pada saat ini telah terbit yang namanya kurikulum merdeka. Ini kurikulum menurut pandangan saya pribadi kalau melihat dari segi kurikulum itu merupakan salah satu inovasi yang sangat bagus. Kenapa? Karena di kurikulum merdeka ini yang tadinya guru itu memang udah konsentrasi untuk terkait kejuruan itu sendiri, terutama di bidang saya. Akan tetapi untuk kurikulum merdeka yang saat ini berjalan, yang menjadi kurikulum nasional yang saat ini berlaku, itu lebih menekankan kepada siswa itu untuk teaching factory. Jadi untuk terutama di teknik pemesinan, yang awalnya pembelajaran terkait tentang bagaimana membuat suatu produk, kalau di kurikulum sekarang mah itu bukan hal demikian, akan tetapi bagaimana siswa itu menciptakan produk yang bernilai jual lebih. Nah, itu untuk nilai plus kurikulum sekarang, sehingga saya memandang kurikulum sekarang sangat berpeluang besar sekali. Karena apa? Karena yang namanya siswa SMK terutama dipersiapkan itu untuk bekerja atau berwirausaha gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak.
Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi dunia pendidikan saat ini dan bagaimana menurut Bapak kita bisa mengatasinya? Untuk terkait tantangannya, tantangan terbesar di kalangan anak muda sekarang ketika berbicara masalah tantangan, setiap generasi yang tadinya generasi old gitu, generasi pada tua itu biasanya tantangannya itu semangat belajar. Nah, untuk dan lain sebagainya, latar belakang atau pengetahuan yang sangat terbatas. Yang paling menonjol itu pengetahuan yang sangat terbatas untuk generasi old atau generasi yang lalu mungkin ya. Untuk generasi sekarang agak beda teh. Generasi sekarang itu mindsetnya lebih berkembang. Cuman kita harus mengendalikan. Nah, lebih jelasnya itu kita bagaimana untuk siswa sekarang itu mengarahkan, bukan untuk memasukkan atau memberikan materi saja. Karena apa? Untuk terkait ke ilmu, pengetahuan dan teknologi sampai saat ini, bahkan kalau misalkan kita sebagai guru tidak open pemikiran, kita malah siswa itu lebih pintar daripada kita. Nah, karena apa? Karena saking mudahnya informasi pengetahuan didapatkan cukup dengan mencari di HP. Nah, itu sedangkan tantangan terbesar yang sekarang itu bukan transfer ilmunya, akan tetapi kebiasaannya. Ya, rata-rata mungkin dari kalangan teteh pribadi sering lihat yang namanya di sekolah itu anak-anak itu yang dulu mah gak banyak main HP, karena sekarang banyak main HP, ayo mabar gitu, sehingga ketika waktunya belajar diingatkan, ditanya kedapa, sakedapa kusabab naon, tanggung sedang main ML, kalau tidak dilanjutkan kalah dia mainnya. Nah, itu yang menjadi PR, yaitu dari segi moral, mungkin moral siswa. Adapun untuk pengetahuan, insya Allah untuk terkait pengetahuan, skill dan lain sebagainya, selama ada niatan di siswanya itu untuk belajar, insya Allah lebih mudah. Karena ilmu pengetahuan sekarang sama teknologi sekarang lebih mudah dikuasai, bukan hanya didapatkan dari guru saja, akan tetapi dari sumber-sumber lain bisa didapatkan. Sehingga untuk guru sendiri kalau dalam hal pengetahuan lebih ke mengarahkan dan lebih ke mengenalkan. Nah, itu mungkin ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan ketiga ya, menurut Bapak keterampilan apa yang harus dimiliki oleh siswa di masa depan itu untuk menghadapi tantangan global dan perkembangan industri? Terima kasih atas pertanyaannya terkait mengenai keterampilan ya, apa yang harus dimiliki oleh siswa saat ini untuk menghadapi masa depannya. Kalau menurut analisa saya, secara mendasar siswa itu paling mendasar memiliki keterampilan ya, bukan sikap. Kalau masalah keterampilan itu menggunakan komputerisasi. Nah, itu hal yang paling penting. Kenapa? Karena di zaman sekarang serba online. Jangankan untuk masalah yang lain, untuk masalah surat menyurat, baik itu misalkan secara formal atau non formal. Kalau formal kan nantinya komunikasi biasanya dengan pihak industri via email atau website biasanya untuk hal demikian. Kalau seandainya misalkan siswa tidak memiliki kompetensi hal demikian, itu bakal tertinggal. Nah, di sektor manapun untuk terkait administrasi itu hal yang seperti itu sangat mendasar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah open mindset. Nah, hal-hal yang demikian itu kenapa penting karena kebanyakan masyarakat Indonesia itu
daya bacanya banyak tapi minat bacanya kurang. Nah, maksudnya kalau daya baca itu misalkan bacaan mah sering dan maca WA, maca status, maca TikTok dan lain sebagainya, tapi naon minat bacanya kurang dalam artian untuk baca-baca informasi, untuk membaca lingkungan atau membaca peluang itu yang kurang. Jadi lebih seringnya itu membukas yang kurang unfaedah lah. Nah, yang dibutuhkan siswa saat ini itu open mindsetnya, itu maksudnya jadi membuka pengetahuan yang berada di bidang di beliau. Kalau misalkan beliau masuk ke dunia teknik pemesinan, nah itu yang harus dimiliki. Maksud open mindsetnya itu mencari informasi, mencari perkembangan teknologi di bidangnya dia, di bidang teknik pemesinan itu sendiri. Karena setiap lembaga pendidikan pasti ada plus minusnya. Nah, dari situ itu yang harus kalau dari segi pemikiran itu harus agak radikal. Dalam bahasa radikal itu kan bukan radikal masalah terorisme dan lain sebagainya, akan radikal dalam berpikir, yaitu ketika radikal dalam berpikir itu mencari sampai ke akar-akarnya, sampai ke titik paling pentingnya. Nah, terutama kalau di bidang saya, bidang teknik mesin, mencari hal yang paling penting. Bahkan perkembangan di dunia teknologi, terutama di bidang pemesinan, semakin maju, semakin hari semakin maju. Nah, yang awalnya misalkan mesin yang biasa digunakan sama manusia itu secara manual, sekarang kan sudah komputerisasi. Nah, hal yang demikian itu perlu setiap siswa itu open mindset dengan mencari informasi yang bisa menunjang selangkah lebih maju dari orang lain gitu. Oke, wawancara ini mungkin sekian ya. Terima kasih. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.